Dan izin saya buka kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi di kegiatan yang sangat-sangat kita tunggu ya dari kemarin-kemarin. Kenapa sih kegiatan ini diadakan? Mungkin Mas Adeu kasih sedikit dulu maksud dan tujuannya. Jadi tujuan dibuat kegiatan seperti ini, belajar soal hukum sambil berdoa bersama. Tujuannya adalah satu, teman-teman sudah berjuang belajar soal hukum siang, pagi, dan malam, entah di kampusnya, di luar kampusnya, ataupun di Foko Indonesia ini. Nah, selama itu kita berjuang untuk memahami bagaimana cara mengerjakan soal hukum, menaklukkan soal hukum, di mana soal hukum kita sama-sama tahu ya, soal hukum itu banyak yang mengecoh, dan materi-materi kuliahnya pun masih jarang yang kita dengar, atau kita udah lupa dengan materi tersebut. Makanya kita perlu belajar soal-soal hukum di kampus maupun di luar kampus. Dengan usaha ini, dengan ikhtiar ini, semoga teman-teman yang hukumnya di bulan Juli, khususnya dimulai tanggal 21 Juli ini, dan seterusnya, semoga diberikan predikat kompeten nantinya semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kegiatannya tadi udah disampaikan, pertama belajar soal-soal hukum, dan izin memperkenalkan diri lagi, karena memang ada beberapa peserta yang baru join. Saya Mas Adi, biasa dipanggil oleh perawat dan bidan senasional, dipanggilnya Mas Adiu. Nah, nanti dimoderatori oleh Mas Cahyo dan narasumbernya ada Bu Dr. Diana. Nah, tapi kalau misalnya saya memperkenalkan beliau-beliau dari saya, itu kurang enak kayaknya ya, kurang adil. Jadi, saya boleh serahkan dulu ke Mas Cahyo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru nanti ke narasumber. Silakan Mas Cahyo untuk memperkenalkan diri, difokus sebagai apa. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Mungkin saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini izin saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan nama saya Cahyo. Sekali lagi nama saya Cahyo. Di sini saya salah satu tim dari Foko Indonesia. Ya, jadi di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator untuk kegiatan pada siang hari ini ya, untuk menemani Bapak Ibu ya belajar untuk mengetahui soal-soal uji kompetensi. Jadi yang ditemani juga oleh dosen tercinta kita seperti itu ya. Untuk teknisnya kurang lebih nanti saya akan jelaskan setelah perkenalan ya. Mungkin itu aja dari saya, Mas Adi. Baik, silakan Mas Adi. Terima kasih Mas Cahyo ya, teman-teman yang baru join di Foko Indonesia. Nanti sistem belajarnya itu persis kayak gini, belajar soal-soal hukum, ditemani oleh moderator dan dipimpin oleh narasumber yang memang ahli di bidangnya ya. Nah, sekarang kita kenalan sama narasumber kita. Sekarang lagi seger-segernya, kelihatannya hijau nih ya. Dengan Bu Dr. Diana. Silakan Bu Dokter, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Jelas Ibu. Terima kasih. Makasih Mas Adi, Mas Cahyo. Saya sudah diundang kembali untuk hadir di tengah-tengah para peserta yang akan menghadapi uji kompetensi. Salam kompeten untuk kita semua. Para peserta ini belum sampai uji kompetensi, saya sudah yakin bahwa saudara pasti kompeten semua ini. Amin. 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 Oke, pada siang hari ini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi khususnya untuk keperawatan maternitas ya. Saya memperkenalkan diri dulu ya Mas Adi ya. Oke Bu, silakan. Oke, saya Diana Stiorini. Sehari-hari saya di Poltekkes Kemenkes Surabaya di jurusan keperawatan di prodi profesi nurse ya. Tetapi bukan berarti nanti soal yang saya sampaikan semuanya untuk nurse. Tidak. Jadi ada yang untuk D3, ada juga yang untuk nurse ya. Kemudian di Foko ini saya sudah bergabung di Foko sejak Foko berdiri. Kemudian untuk latar belakang pendidikan saya dari mulai dari D3 ya, kalau saya kuliahnya jadi dari D3 Keperawatan Sutomo, kemudian lanjut D3 Keperawatan Sutomo itu sekarang berubah nama menjadi
Poltekkes Kemenkes Surabaya itu ya, yang di Hmm. jurusan keperawatan. Jadi saya lahir dari Akper Sutomo, kemudian sampai sekarang juga bekerjanya di Akper Sutomo, di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian lanjut S1-nya di UNER, S2-nya saya ambil di UI, sekaligus lanjut ke spesialis keperawatan maternitas. Sehingga kenapa saya setiap kali memberikan bimbingan untuk uji kompetensi ini, materi saya tentang keperawatan maternitas, karena memang saya merasa tempat saya di keperawatan maternitas, jadi saya nggak nyebrang-nyebrang. Kemudian saya lanjut kuliah ke S3 Ilmu Kesehatan, tetapi walaupun di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi tetap disertasi saya tentang keperawatan maternitas, khususnya tentang preeklamsi dan eklamsi. Saya biasa bimbel di Foko ini ya sejak Foko berdiri sampai sekarang, sehingga saya sudah sangat mengenal dengan Mas Adiu dan Mas Cahyo. Itu ya perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter atas perkenalan dirinya. Beliau ya udah memperkenalkan diri, siapa beliau, berasal dari kampus apa, mengajar apa, udah komplit nih. Jadi kalau misalnya nanti mau ada tanya-tanya di kelas bimbingan di setiap Senin sampai Jumatnya, itu boleh banget nanti ketemu sama beliau. Karena kebetulan beliau ini dosen favorit di Foko, karena memang betul dari awal Foko berdiri, Foko mulai, beliau yang mensupport kami-kami untuk memfasilitasi teman-teman yang akan ujian ini, yaitu salah satunya belajar soal-soal hukum bersama ahlinya begitu. Nah, sudah selesai untuk perkenalan dirinya. Sekarang Mas Adiu ingin menunjukkan bahwa kegiatan kita berbarengan dengan anak-anak di panti asuhan sedang melaksanakan ngaji bersama. Jadi boleh dilihat di kameranya Izat Foko, itu sedang berlangsung kegiatan mengaji. Jadi setelah kita belajar soal, kita selesai, mereka juga selesai. Nah, setelah itu kita baru doa bersama, dan boleh teman-teman amin sekuat-kuatnya untuk harapan satu kali ujian kompeten di tahun ini. Entah tentang kesembuhan dan lain sebagainya, intinya kita manfaatkan hal baik ini menjadi apa yang kita inginkan segera tercapai. Begitu ya? Oke, baik kalau gitu Mas Adiu pembukanya di situ aja. Terima kasih Bu Dokter atas perkenalannya. Terima kasih Mas Cahyo, dan silakan Mas Cahyo untuk memulai menjadi moderatornya, dan silakan Bu Dokter untuk memberikan pengarahan kepada kita yang pengen lulus satu kali ujian aja langsung kompeten. Silakan Mas Cahyo. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Ya, berarti di sini kita langsung mulai ya, Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke materinya. Sekiranya Bapak Ibu di sini masih mempersiapkan diri, ya, alat tulisnya, ya, minumnya, snack-snacknya mungkin bisa dipersiapkan sambil saya menjelaskan tentang teknisnya. Untuk Bapak Ibu yang sudah familiar dengan kegiatan yang ada di Foko, ya mungkin sudah tahu ya teknis belajar kita itu seperti apa, karena di sini masih banyak sekali peserta-peserta yang baru join untuk kegiatan Foko, jadi saya izin untuk menjelaskan kembali untuk teman-teman semua. Ya, untuk teknisnya nanti di sini kita belajar sama Bu Dr. Diana, di mana beliau nanti akan memberikan soal, ya soalnya ini 5 butir, di mana nanti teman-teman semua mengerjakan satu soal diberi waktu 1 menit. Ya, setelahnya nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman menjawab soalnya itu di kolom chat. Ya, setelah menjawab di kolom chat mungkin bisa berserta alasannya. Ya, saya yakin dengan jawaban A karena ada data fokus atau data mayor ini dan juga ini. Boleh dipersilakan langsung diketik saja ya untuk pendapatnya seperti itu. Ya, setelahnya mungkin nanti bisa ditengahkan oleh Bu Dr. Diana mengenai pembahasan per soalnya. Ya, kurang lebih itu saja dari teknis dari saya. Izin Bu Dr. Diana, mohon bantuannya Bu Dokter untuk share screen Bu Dokter untuk PPT-nya. Oke, saya share Baik. tanggal 15. Ya, Mas. Oke, baik. Saya mau tanya dulu nih untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, apakah sudah terlihat PPT-nya di layar handphone dan juga laptopnya? Kalau sudah terlihat dengan jelas, coba diketik. Jadi saya dan juga Bu Dokter ini tahu bahwa sudah jelas gitu ya, tidak ada kendala. Oke, sudah. Wah, emang mantap ya.
Oke, kalau misalnya pertanyaan pertama sudah dijawab, pertanyaan kedua, apakah teman-teman dan juga bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah siap untuk belajar? Sudah siap masuk materi? Siap, siap, siap. Oke, semangat sekali ya di waktu weekend ini. Oke, sudah siap semua Bu Dokter. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan Bu Dokter untuk memberikan materi tersebut. Dipersilakan Bu Dokter. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Kita mulai untuk soal pertama ya. Baik Bu. Oh, sorry Mas. Sebelum soal pertama, saya kasih tip dan triknya dulu ya. Oke, siap. Eh, Teman-teman semua ya, para nakes yang kompeten ini ya. Ketika kita mau mengerjakan soal uji kompetensi, tolong dilihat dulu, jangan langsung ke vignetnya yang dibaca, tapi baca dulu pertanyaannya. Sehingga nanti kita akan bisa fokus untuk menjawab pertanyaan. Karena berbagai macam pertanyaan akan muncul di situ, apakah yang ditanyakan tindakan, apakah yang ditanyakan itu diagnosa keperawatan, atau yang ditanyakan yang apanya gitu ya. Jadi lihat dulu pertanyaannya apa, kemudian kita baca ke vignetnya, ke soalnya, kita lihat data fokus yang mendukung untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Baru setelah itu tentukan atau pilih jawaban yang pasti. Jangan terpaku pada satu soal yang sulit karena saudara dikejar waktu ya. Satu soal, 1 menit. Jadi kalau soal itu sulit, lewati dulu. Nanti bisa kembali kita. Bisa kita buka lagi. Oke, jangan terpaku pada soal sulit. Kemudian semua harus dijawab karena tidak ada jawaban minus. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau aturannya masih berlaku, tidak ada jawaban nilainya minus. Sehingga tolong semuanya dijawab. Oke, tapi hari ini kalau soal itu sulit ya harus dikerjakan karena tidak akan balik lagi ke soal berikutnya. Tapi ketika saudara mengerjakan soal uji kompetensi yang sebenarnya, jangan berhenti pada soal yang sulit, lanjut saja baru nanti kita soal yang kita lewati tadi bisa kita ulangi lagi. Supaya waktu kita nggak habis hanya memikirkan satu soal yang sulit. Oke, itu ya. Jadi ini adalah trik dan tipsnya. Oke, sekarang kita buka soal yang pertama. Pertama. Oke. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengerjakan soal kita yang pertama. Waktunya 1 menit, saya timer di handphone. Ya, baru nanti setelah 1 menit diketik saja di kolom chat Zoom untuk jawaban masing-masing. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Saya nyalakan kolom chatnya. Dipersilakan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang sudah mendapatkan jawabannya silakan diketik di kolom chat. Ini sudah mulai beragam jawabannya. Ada yang dodol, ada yang E, ada juga yang B tadi ya. Saya lihat ada juga yang A. Pertama dari Kak Neng, Zuina. Bawahnya Kak Vera sudah beda jawabannya. Kak Sesi, Samsuri, Kak Osnaria sampai bawah ini jawabannya AED, DED. Tapi mayoritas di sini jawabannya adalah D, dodol. Oke, sampai bawah jawabannya D, 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 D. Oke, baik.
Ada juga yang C, berarti jawabannya ini ada 4 opsi ya. A, C, D, dan juga E. Ada nih dari Kak Lucy. D, karena tingkat tekanan darahnya tinggi atau 160/100. Oke, ini mungkin perwakilan ya untuk Kak Sesi nih menjelaskan. Satu aja ya supaya waktunya tidak terlalu lama untuk menghemat. Oke, saya nyalakan mic-nya. Dipersilakan Kak Sesi. Nama saya Samsuriawana, Mas. Oh, Lupa mohon maaf. ngedit itunya, Oh ngedit iya. namanya. Lupa rename. Oke. Jadi cantik nama saya jadi. Memang orangnya juga cantik kan, Bu? Oh ya, amin. Selamat siang, Mas. Saya Ya. coba jawab. Memang sih saya agak bingung karena ini ditanya keperawatan ya. Hmm, Karena saya kan kebidanan. Tapi hmm, apakah sama? Saya coba dulu deh. hmm, Ini dari kita singkat aja ya, Mas. Kita lihat hmm, dari kasusnya ini kan menuju ke preeklamsi berat dan hampir eklamsi. hmm. Jadi kalau eklamsi apa namanya masalah keperawatan atau masalah kebidanannya seharusnya di D, Mas Kejang. Terima kasih, Mas. Semoga benar. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Siapa tadi? Saya lupa. Samsuri, Oh, saya rename dan saya Samsuri. Oh rename. iya, oke. Kak Samsuri ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, baik. Mungkin langsung bisa dijelaskan Bu Dokter Diana daripada kita di sini mempunyai opini-opini yang lain gitu, Bu ya. Bisa ditengahkan, Bu. Oke, terima kasih. eh Ibu atau Mbak Samsuri ya tadi Samsuri. ya. Bukan Sesi ya. Oke, kita lihat pertanyaannya di sini ya. Kita lihat lead in atau pertanyaannya yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Nah, kalau kita mengangkat suatu masalah keperawatan, kita lihat datanya. Data apa yang mendukung suatu masalah keperawatan utama pada kasus ini. Betul tadi masalahnya adalah preeklamsi berat karena kita melihat masalahnya adalah ibu itu mengeluh nyeri, mengeluh pandangan mata kabur. Berarti kan sudah berat ini, apalagi dengan tekanan darah yang sudah lebih dari 160. Kemudian ada protein uri yang sudah positif 2, ada ODIM. Untuk janinnya masih aman, 140 kali per menit untuk denyut jantung janinnya ya. Nah, tidak selalu diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan itu kita ambil dari keluhan pasien. Walaupun pasien itu mengatakan nyeri kepala, kemudian dia mengatakan pandangan matanya kabur, kita tidak mengangkat diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan nyeri dan mata kabur. Karena ini bukan masalah yang mengancam nyawa. Jadi kita harus tahu bahwa untuk mengangkat suatu masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan itu yang pertama harus yang mengancam nyawa, kemudian yang kedua yang menimbulkan kecacatan ya. Nah, dari keluhan ini, kalau pasien ini datanya dengan preeklamsi berat, maka masalah keperawatan utama adalah risiko terjadinya eklamsi. Eklamsi itu preeklamsi ditambah dengan kejang. Nah, karena di dalam keperawatan itu tidak ada diagnosa keperawatan eklamsi, maka dalam hal ini masalah keperawatan utama adalah risiko cedera pada ibu dalam bentuk kejang. Ya, karena ini kan bayinya berisiko, tetapi yang lebih kita pikirkan adalah ke arah ibunya. Karena kalau ibunya kita cegah tidak sampai terjadi eklamsi, tidak sampai kejang, maka cedera janin juga bisa dihilangkan ya. Kemudian kalau peningkatan tekanan darah ini juga bukan suatu masalah keperawatan ya. Ini adalah diagnosa medis. Jadi ini juga bukan menjadi masalah keperawatan. Jadi dalam hal ini semua tindakan keperawatan yang kita lakukan adalah untuk mencegah terjadinya kejang. Karena masalah utama pada kasus di atas adalah risiko cedera dalam bentuk kejang. Oke, begitu, Mas. Baik, Betul, terima kasih Bu Samsuri. Dokter Diana atas penjelasannya. Wah, mantap nih ya. Ini untuk teman-teman yang masih keliru mungkin bisa dipelajari kembali ya untuk soal yang pertama nih. Ya, bagaimana untuk Bapak Ibu? Teman-teman semua apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah benar, penjelasannya sangat jelas, Bu. Ore, benar. Oke, lanjut. Wah, ini udah minta lanjut aja ya. Oke, sudah paham semua ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dokter Diana. Karena memang tadi teman-teman mayoritas jawabannya benar semua. Oke, mungkin bisa Bu Dokter kita lanjut ke soal nomor 2, Bu Dokter.
Oke. Baik, berikut soal nomor 2 bisa langsung dikerjakan saja Bapak Ibu teman-teman semua. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Saya nyalakan kolom chatnya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jawabannya, bisa diketik saja di kolom chat Zoom. Ada yang menjawab cendol, lagi-lagi ada yang menjawab dodol. Oke, CD, CD, CD. Cendol dawet, cendol dawet. Oh, jawabannya cendol dawet ya. Oke, ini sudah mulai mengkerucut ya. Oh, ada juga yang menjawab B tadi saya lihat. Jangan terpaku dengan jawaban teman-teman yang lain atau peserta yang lain, harus punya pendirian. Kita lihat. Ada 3 opsi, ada B, ada C, dan juga ada D. Untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin menjelaskan untuk diketik boleh nanti saya bacakan ya. Harus dijelaskan ke Ibu dan menjelaskan tentang SC. Oke, siap. Ini dari Kak Abdul Aziz, ITS PKU Muhammadiyah. Wah, Surakarta nih ya. D, meconium. D, meconium sudah keruh, potensi asfika. Ganti C, wah tiba-tiba berubah ganti C ya. Mungkin terpengaruh dengan jawaban peserta yang lain nih. D, karena his tidak baik dan ketuban sudah negatif. Bayi aman dan 140, ibu nggak tahu resiko menunda kelahiran, jadi jawabannya C. Oke, baik. Bu Dokter mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter untuk soal kita nomor 2, daripada teman-teman di sini mungkin punya opini-opini liar yang lain Bu Dokter. Oke. Segera saya jelaskan aja ya. Oke, baik Ibu. Oke. Kita lihat pertanyaannya tetap kita milih di bawahnya tadi ya. Ini yang ditanyakan adalah tindakan. Jadi setelah kita dapatkan kasus ini, pertanyaannya tindakan apa yang harus dilakukan ke perawat untuk menghadapi kasus ini. Jadi sebenarnya ini adalah masalah etik ya. Jadi kalau kita melihat kita bagaimana menghadapi klien yang menolak dilakukan SC. Kita lihat datanya. Ibu ini ngeluh nyeri. Oke, sudah keluar cairan bercampur darah. Ini lendir ya, lendir campur darah, jadi sudah ada tanda-tanda persalinan. Tetapi kita dapatkan pembukaan serviknya masih 2. Pembukaan serviks 2, kontraksi tidak adekuat itu wajar karena memang ketika pembukaannya masih 2 itu memang kontraksi masih belum begitu intens ya, jadi masih jarang-jarang dan enggak seperti kalau sudah pembukaan di atas 6 atau 7 ya. Tapi kita lihat ketubannya ini sudah pecah, warnanya keruh, artinya bisa berisiko terjadinya infeksi bila tidak segera dilahirkan janinnya. Infeksi bisa terjadi pada ibu maupun pada janin. Kita lihat janinnya masih aman-aman saja ya. Ibu disuruh atau dianjurkan untuk SC tapi enggak mau karena memang kalau keadaan seperti ini kan ibu merasa masih kuat dan sanggup melahirkan secara normal. Memang biasanya seperti itu.
Tetapi kan kalau kita melihat dari data yang sudah ada resiko untuk terjadinya infeksi pada ibu maupun pada janin. Karena nunggu pembukaannya masih 2, tapi ketuban sudah pecah, warnanya keruh. Ya, oke. Kalau misalnya kita menghadapi seperti ini, supaya ibu itu mau kooperatif untuk dilakukan tindakan SC, kita tidak bisa langsung minta tanda tangan persetujuan SC. Tidak bisa, pasti ibu itu nolak. Ibu pasti bilang, saya loh masih kuat, saya masih bisa kalau harus melahirkan. Sehingga tidak bisa kita memilih jawaban A. Ya, ini juga tidak etis kalau misalnya belum ada penjelasan apa-apa, langsung minta ibu tanda tangan persetujuan SC. Yang kedua, menjelaskan prosedur operasi untuk mengurangi kecemasan ibu. Masalahnya sebenarnya bukan karena ibu itu tidak tahu tentang prosedur SC, bukan. Bukan masalah itu, justru kalau dijelaskan bisa menambah kecemasan pada ibu. Pada ibu-ibu tertentu ya, tapi ada juga memang yang cemasnya hilang, tetapi bukan ini. Karena bukan berarti kalau sudah dijelaskan prosedur SC-nya, kemudian ibu ini mau menerima tindakan SC. Kalau misalnya kita langsung menyiapkan surat persetujuan SC juga belum waktunya, wong ibu lo belum setuju ya. Kok sudah disiapkan surat SC-nya. Oke, kemudian yang D menjelaskan pada ibu dan keluarganya tentang keadaan janinnya. Betul sebenarnya ini, tetapi kan saat ini keadaan janinnya enggak bermasalah. Janinnya masih nyaman-nyaman, sehingga tidak hanya sebenarnya pada akhirnya yang berbahaya tidak hanya pada ibu, tetapi janinnya juga bisa berbahaya. Jadi ibu dan janin yang terancam bahaya. Jadi harusnya yang dijelaskan itu tidak hanya keadaan janinnya, tetapi juga keadaan ibu. Nah, kalau yang lain ini sudah saya silang semua, berarti tinggal satu jawaban yang betul kan? Menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang tujuan SC. Jadi dengan menjelaskan tujuan SC di dalamnya pasti akan menyangkut menyelamatkan ibu dan janin, ya. Sehingga dengan kita menjelaskan pada ibu dan keluarganya tentang tujuan SC, diharapkan ibu kooperatif untuk melakukan tindakan SC. Jadi kalau tujuan ini berarti bisa untuk ibu, bisa untuk janinnya. Gitu, Oke, Mas. baik Bu Dokter atas penjelasannya. Wah, ini mantap ya. Untuk soal nomor 2 penjelasannya. Oke, Ya, kalau dilihat di saya sini jelas. juga alhamdulillah sudah benar. Ye, salah terkecoh. Oke, untuk teman-teman yang sudah tepat dengan jawabannya berarti alhamdulillah ya, sudah benar. Berarti sudah mantap nih untuk UKOM-nya sudah siap berarti ya. Enggak. Oke, untuk apa namanya? Untuk teman-teman yang kurang tepat mungkin bisa pelajari kembali ya untuk soal-soal seperti ini. Jangan berkecil hati ya. Mungkin bisa langsung belajar kembali, dipelajari kembali. Oke. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 2? Di sini ada yang bilang suaranya putus-putus. Mungkin sinyal dari pesertanya ya yang kurang stabil. Ini teman-teman yang lain tidak ada kendala nih. Oke, lanjut ya. Baik, Bu, bisa dilanjut Bu untuk soal kita nomor 3, Bu. Oke, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga. Oke, baik. Silakan Bu Dokter, berikut soal nomor 3. Langsung dikerjakan waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Dipersilakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jawabannya, diketik saja di kolom chat Zoom. Oke, cendol dodol. Oke, ada juga yang menjawab E, berarti 3 opsi ya. CD, 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 CD. Ayo, untuk teman-teman yang lain. CD, CDE, CDE, CDE. Oke, baik. Mungkin Bu Dokter izin bisa langsung dijelaskan saja Bu Dokter untuk Ya, soal nomor 3 nih Bu Dokter. oke, makasih Mas. Kita baca lead in-nya lagi ya. Banyak yang terkecoh ini untuk pertanyaannya. Diagnosa keperawatan pada ibu. Ya, diagnosa keperawatan pada ibu. Oke, berarti kalau teman-teman jawab D itu sudah langsung salah ya, karena ini diagnosa keperawatan pada janin yang nomor D ini. Oke, kita lihat vignette-nya. Eh, Perdarahan pervaginam, ibunya ngeluh perdarahan pervaginam ya. Kemudian perdarahannya banyak ini ya. Kemudian mulesnya belum teratur ya, karena baru 1 kali setiap 10 menit, 10 detik juga belum adekuat ya. Kemudian janin tidak aktif, betul janin tidak aktif, tetapi kita lihat nadinya masih dalam batas normal. Kemudian tekanan darahnya ibu 90/60, berarti sudah ada penurunan tekanan darah. RR-nya masih normal. Kita lihat di sini mukanya ibu ini pucat. Kemudian tanda yang lebih penting lagi adalah CRT sudah lebih dari 3 detik ya. Teman-teman pasti masih ingat CRT itu untuk apa gitu ya. CRT itu kita lihatnya di kuku jari, dan kita tekan, kita lepas lebih dari 3 detik, warnanya baru balik lagi menjadi merah muda. Berarti pucatnya lama, artinya apa di sini teman-teman pasti tahu ya. Kemudian DJJ-nya, ini nadinya ibu ya, yang 140 ini yang sudah bermasalah. Kemudian DJJ masih tenang-tenang, masih 110, berarti janin belum ada masalah, walaupun tidak jelas, tetapi DJJ-nya didengarkan masih 110. Kemudian di vagina tampak darah merah segar ya. Jadi kita lihat pertanyaannya kan pada ibu. Jadi pada ibu ini tekanan darahnya 90/60, sudah lebih rendah dari normal, nadinya sudah sangat tinggi, 140 kali per menit, mukanya pucat, CRT lebih dari 3 detik ya. Kemudian tampak darah merah segar dan banyak. Kalau kita melihat seperti ini, langsung seharusnya kita berpikirnya adalah kegangguan perfusi jaringan ya. Artinya perfusi jaringan ibu itu sudah tidak normal lagi dengan adanya perdarahan ini. Oke, itu jawabannya di E. Kenapa tidak nyeri? Tidak ada keluhan nyeri. Kenapa tidak ada cemas? Data yang mendukung adanya cemas nggak ada. Oke ya, jadi tidak ada nyeri karena proses persalinan, tidak ada nyeri karena adanya perdarahan. Sehingga kalau kita melihat kasus ini, diagnosa keperawatan pada ibu adalah gangguan perfusi jaringan karena adanya perdarahan pervaginam. Mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Wah, mantap nih ya. Banyak nih juga teman-teman yang sudah benar semua nih untuk penjelasan untuk soal kita nomor 3. Baik, Ibu, karena sudah jelas juga sudah dijelaskan juga, sudah dibahas juga untuk soal nomor 3. Mungkin bisa dilanjut Ibu untuk soal nomor 4, Bu Dokter. Oke, Baik. soal nomor 4. Berikut soal nomor 4 bisa langsung dikerjakan. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
4, 3, 2, 1. Dipersilakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jawabannya, diketik saja di kolom chat. Dodol, B juga ada. BD, nah tadi CD, sekarang BD. BD, ada juga tadi. Keselip, jawabannya C. Oke, ada juga yang menjawab N. Mungkin keliru ya. N sama B nih dekatan nih. Mungkin B jawabannya ya. Oke, baik. Mungkin sambil teman-teman menjawab, mungkin bisa langsung dijelaskan saja Bu Dr. Diana untuk soal kita nomor 4, Bu Dokter. Oke, saya jelaskan ya. Baik. Pertanyaannya adalah apa yang harus segera kita lakukan? Artinya ini kan tindakan ya, tindakan keperawatan. Kita lihat ibu ini datang ke puskesmas, ya, dengan keluar ketuban sudah keluar sejak 12 jam yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan TFU 36 normal, tekanan darah juga normal, frekuensi nadi normal, pernafasan normal. Saat dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan serviknya baru 2 cm, tapi serviknya sudah tipis dan mendatar ya. Jadi sudah siap untuk persalinan. Kemudian data yang perlu kita perhatikan lagi adalah karena ketuban ini sudah keluar 12 jam yang lalu, yang kita lihat ketubannya ini sudah kental bercampur mekonium. Kalau kita melihat ketuban kental bercampur mekonium, langsung dalam otak kita, lah terus janinnya gimana? Kan gitu ya. Kalau sudah bercampur mekonium, ada kemungkinan janin akan asfiksia, kemudian terjadi aspirasi mekonium ya. Nah, kalau asfiksia itu janin akan berusaha bernafas ketika dia di dalam uterus, kemudian keluarlah mekonium. Kalau mekonium keluar, ada risiko mekonium itu masuk ke jalan nafasnya janin. Sehingga yang harus segera dilakukan perawat adalah kalau jawabannya A, bertanya KPDU kapan ketubannya pecah, itu sudah jelas di situ 12 jam yang lalu. Nah, yang tepat adalah melakukan pemeriksaan janin, karena kita kan pengen, tadi kan pertanyaannya, loh terus janinnya gimana ini kalau keluar ketuban kental campur mekonium? Jadi kita harus segera mendengarkan DJJ-nya janin dan bagaimana pergerakannya. Sehingga yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan pada janin. Kalau misalnya kita mau milih melakukan USG gitu ya, tidak semua, walaupun sekarang sudah banyak USG ya, tetapi tidak semua puskesmas memiliki USG. Oke, dan biasanya USG itu adanya di ruang pemeriksaan kehamilan. Padahal ini kan datangnya ke IGD. Lari-lari dulu bawa USG-nya ke puskesmas. Beda kalau di rumah sakit, bisa langsung dilakukan USG atau dilakukan NST ya. Tapi yang tepat sebenarnya NST, bukan USG-nya. Kemudian menyiapkan tindakan SC tidak bisa karena puskesmas tidak ada tindakan SC. Membersihkan jalan lahir ibu ini juga terlalu ini ya. Ya memang kalau misalnya kita mau melakukan VT atau melakukan tindakan yang perlu melibatkan jalan lahir ibu, itu memang harus dibersihkan. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini sudah gawat darurat pada janin ya, maka yang harus segera dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pada janin. Jadi jawabannya B. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Nah, di sini teman-teman masih ada juga yang terkecoh dan juga sudah tepat dengan jawabannya. Oke, baik. Sudah bisa dipahami ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Dokter Diana. Tadi sudah dibahas juga per optionnya dari A sampai E. Seharusnya sudah bisa dipahami dengan penjelasan dari Bu Dokter ya. Baik, Bu Dokter, mungkin bisa langsung dilanjut Bu Dokter untuk soal kita nomor 5 Bu Dokter. Oke, soal nomor 5. Oke. Berikut soal nomor 5 bisa langsung dikerjakan waktunya 1 menit dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Saya nyalakan kolom chatnya untuk Bapak Ibu. Dipersilakan untuk menjawab soal nomor 5. B, 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 B. Wah, di sini sudah kompak nih jawabannya. B semua jawabannya sampai di bold. AKDR. Oke, kompak sekali Bu Dr. Diana untuk teman-teman peserta untuk soal nomor 5. Mungkin bisa langsung dikerjakan. Mohon maaf. Mungkin bisa langsung dibahas Bu Dokter untuk Oke, soal kita terima nomor kasih 5 Bu ya. Dokter. Sudah kompeten ya. Amin, Jenis amin. alat kontrasepsi ya. Ini pilihannya juga sudah jenis alat kontrasepsi semua. Eh, Kalau kita memilihkan alat kontrasepsi atau memberikan penjelasan dan menganjurkan pada klien, tapi keputusan tetap pada klien ya. Tidak boleh kita yang memutuskan ibu harus pakai ini gitu, enggak ya. Jadi enggak boleh kita memutuskan suatu pilihan alat kontrasepsi pada ibu. Kita lihat di sini, ini melahirkan anak kedua. Artinya kan sebenarnya kalau melahirkan anak kedua dia masih ingin punya anak lagi, belum ingin untuk mengakhiri masa reproduksinya. Kemudian dia memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, tekanan darahnya 150/100, berarti ini sudah ada kenaikan tekanan darah. Data yang lain bukan merupakan data fokus, jadi kalau ibu ini mempunyai tekanan darah tinggi, maka dia tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon, sehingga AKBK tidak boleh, pil tidak boleh, suntik tidak boleh. Itu pertama yang kita keluarkan dari pilihan. Kemudian ibu ini baru mempunyai anak 2 sehingga dia belum mau mengakhiri masa reproduksi sementara usianya juga baru 30 tahun. Sehingga pilihannya bukan tubektomi. Kalau tubektomi itu kalau sudah ingin mengakhiri masa reproduksi. Jadi pilihannya tinggal satu, yang betul adalah AKDR. Jadi pilihannya AKDR. Kayaknya semua sudah betul ini ya. Oke, terima kasih Mas Cahyo, Mas Adi, sudah saya sampaikan sampai dengan soal yang ke-5. Baik, terima kasih Bu Dokter untuk penjelasan soal nomor 5. Alhamdulillah ya, soal dari 1 sampai 5 kita sudah mengerjakan dan saya lihat, saya pantau ternyata sudah mulai paham-paham juga. Jadi semoga dengan yang dijelaskan oleh Bu Dokter tadi, tips dan triknya mau dari prodi bidan maupun perawat, saya rasa sama saja cara mengerjakannya, hanya saja kita harus teliti membaca soal kasus dengan memilih atau mencari data fokus dan mengeliminasi kata kunci yang harus dipilih. Kesimpulannya seperti itu yang saya bisa tangkap tadi. Baik, karena kegiatannya berikutnya adalah doa bersama. Bunda-bunda, Bu Dokter Diana, boleh lihat di kameranya Izat ya. Di kamera Izat itu masih sedang mengaji dan sekarang udah selesai berbarengan sama kita juga selesai. Jadi Bu Dokter saya ucapkan terima kasih dulu atas penyampaian materinya, penyampaian soal-soalnya. Semoga soal yang disampaikan Bu Dokter, penjelasan yang disampaikan oleh Bu Dokter menjadi pahala jariah untuk Bu Dokter. Amin. Dan manfaat untuk kita supaya kita kompeten 1 kali ujian saja. Baik, ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak sekalian, tiba waktunya kita doa bersama ya. Kita aminin sekuat-kuatnya ya. Siap? Kita berdoa sama ya. Siap semuanya? Siap? Oke, saya nyalain mikrofon deh. Coba dinyalain dulu mikrofonnya teman-teman, bunda-bunda sekalian. Sudah siap kita berdoa? Amin. Oke, gini. Amin. Belum. Ya Allah. Berisik ya? Ini terlalu bersemangat. Berisik. Baik. Baik, Bunda.
Halo teman-teman, bunda-bunda sekalian, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas. Terdengar ya? Oke, siap. Kalau gitu kita mulai ya doa bersamanya dan kita aminkan sekuat-kuatnya, semoga niat kita, hajat kita semoga dicapai tahun ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik karim azim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزال ذلك اهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، 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 يا صاحب كل فريض، ويا مريد كل فقير، ويا قوي كل ضعيف، ويا مؤمن كل مخيف، يسر علينا يسر علينا يسر علينا كل عسر، وتيسير العسير عليك انت يسير. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا. Semoga Allah berikan kemudahan di dalam proses pelaksanaan uji kompetensi dan Allah berikan nilai yang terbaik, Allah berikan hasil yang terbaik, Allah berikan kelulusan semuanya, Allah berikan kelancaran semuanya. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم يسر ولا تعسر واختم لنا بالخير. اللهم يسر أمورهم وحصل مقاصدهم واجعلهم من عذابك الصالحين. اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم وحصل مقاصدهم وحصل مقاصدهم. اللهم يسر أمورهم وحصل مقاصدهم واجعلهم من عبادك الصالحين، واجعلهم من عبادك المتقين والعلماء العاملين، واجعلهم من عبادك الصابرين والشاكرين والمجاهدين في سبيل الله بكلمة الله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم بارك لنا وبارك في كل حاجاتنا، اللهم بارك لنا وبارك في كل حاجاتنا، اللهم بارك لنا وبارك في كل حاجاتنا. يسر عمره، يسر عمرنا، يسر عمرنا ويسر عمرنا في هذا حاجاتنا يا رب. اللهم أغننا بالعلم، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس بآياتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهض الوطن ونهض البنات فروعها إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ونعم مأمول وبرع من الله والفضول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin bil qabul. Semoga dengan doa dan juga pembacaan Fatihah, surah Al-Fatihah, apa-apa yang diniatkan, apa-apa yang dihajatkan oleh para peserta, semoga selalu Allah kabulkan, selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dalam menjawab soal-soal
dan juga hasilnya Allah berikan hasil yang terbaik. Juga untuk para dosen selalu Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan rezeki halal dan thayyiban mubarakan, Allah jaga dari segala bentuk musibah, Allah berikan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu doa, semoga Allah berikan jalan ujian hari ini jalan dengan lancar semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selesai sudah doa bersama kita. Semoga doa sore hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tim Koko Indonesia mengucapkan terima kasih kepada adik-adik panti asuhan di Nurul Hasanah. Semoga adik-adik diberikan kelancaran dalam pendidikan nanti, diberikan kesehatan, dan kelak menjadi orang yang luar biasa nantinya. Amin. Semoga bisa menyusul kakak-kakak yang akan ujian ini ya. Amin. Baik, bunda-bunda sekalian, mungkin sudah mendengar amin dari kita-kita yang ada di sini, dan kita juga mendengar bunda-bunda yang sekarang mengumandangkan amin bareng-bareng walaupun via Zoom ya di tempatnya masing-masing. Karena pesertanya ini sudah 300 peserta dan itu berasal dari Aceh sampai Papua. Artinya kegiatan ini secara nasional diselenggarakan. Insya Allah jika Koko diberikan, timnya diberikan kesehatan, Kokonya dipercaya lebih lanjut, kita akan buat kegiatan ini dengan rutin, insya Allah. Amin. Baik, selesai sudah acara doa bersamanya bunda-bunda sekalian, dan sekarang kita sesi untuk melihat adik-adik santri yang ada di sini menerima kebahagiaan yang kita rasakan sekarang. Jadi teman-teman tim Koko silakan ambil snacknya di mobil dan dibagikan, dan bunda-bunda boleh sambil melihat ya bahwa kita mengadakan kegiatan ini memang kita berikan dan kita persembahkan untuk semuanya. Terima kasih bunda-bunda semua, Mas Adil dan teman-teman yang ada di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda yang di Zoom boleh sambil lihat ya pembagiannya. Boleh yang mau nangis-nangis bunda-bunda ya. Ada yang nahan nangis ceritanya nih ya. Terharu ya bunda-bunda ya. Ya, ini saya arahkan kameranya ke peserta ya.
Itu Zoom juga ya? Video dulu. Ini gua off aja kali ya? Udah ada kan Zoom-nya? Foto bareng di depan bener. Iya, enggak di. Iya.